Halo warganet, ketemu lagi dengan Ira Kusno di sini di obrolan mingguan. Kita selalu mulai jam 4:30 sore di hari Minggu, dan tamu atau narasumber saya hari ini adalah Dr. Ahmad Yuryanto atau biasa dipanggil, dikenal dengan Pak Yuri. Jadi kita akan ngobrol dengan Pak Yuri, Ahmad Yuryanto, jubir percepatan penanganan COVID-19 yang sekarang sudah diganti menjadi Satgas untuk penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Jadi itu satu bagian, penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Akhirnya. Halo Pak Yuri. Apa kabar? Senyumnya ceria sekali nih. Apa kabar semua? Ya, apa kabar semua? Langsung udah pada kasih tanda itu ke Pak Yuri. Halo, kasih love. Iya, Ini maklum baru turun dari kapal ini. Iya ya. Dapat tangkepannya ikannya besar-besar nggak Pak? Enggak, ya hanya table size saja. Oh, tapi sudah lumayan bisa menyalurkan hobi lagi ya Pak? Sudah nggak lupa kalau ternyata air laut itu masih asin. 4 bulan nggak berubah Pak, airnya masih asin tetap Pak, belum berubah. Pak Yuri ini agak sesuatu yang berbeda karena biasanya lihat Pak Yuri pakai batik, sekarang pakai kaos Kemenkes. Batiknya Iya. Pak Yuri itu ganti-ganti terus tuh, sebenarnya batiknya dapat sponsor atau batik sendiri sih Pak Yuri bisa ganti-ganti terus tuh? Saya suatu saat buka lemari ya, ternyata batik saya kok banyak. Karena memang saya senang batik. Nah, Pak Yuri kalau tadi dibilang ya soal batik, terus kemudian ada soal masker yang beberapa orang mengatakan Pak Yuri itu matching gitu ya. Ini sebenarnya yang mengusulkan untuk matching itu siapa Pak? Memang ada tim komunikasinya atau Pak Yuri punya ide sendiri nih? Enggak. Kebetulan di rumah istri saya hobi jahit gitu ya. Dan semua baju dia jahit sendiri. Pasti kain perca kan banyak kan. Nah, pada waktu saya mengedukasi masyarakat untuk pakai masker, saya kan tidak boleh meminta masyarakat menggunakan masker bedah yang saat itu langka gitu ya. Masker kain sebenarnya cukup. Nah, untuk meyakinkan bahwa itu kain, yang paling cocok batik. Nah, kain perca inilah yang digunakan, kemudian dijahit. Karena kebetulan koleksi kain batiknya banyak, percanya maksudnya yang banyak, ya sudahlah. Yang penting warnanya nyambung, pakai. Pak Yuri ini kan 4 bulan tuh nggak ada berhentinya nongol di TV. Kalau kemudian Pak Yuri bilang, saya sudah terbiasa karena dokter tentara, militer gitu. Jadi ya memang biasa kerjanya Spartan. Tapi sebenarnya resepnya apa sih Pak? Apa ada jamu-jamu tertentu atau makanan tertentu gitu? Kan sempat serak-serak juga tuh sebenarnya Pak Yuri tuh. Tapi gimana tuh untuk jaga kesehatan Pak? Prinsipnya satu, pekerjaan itu dinikmati. Apalagi saya tahu benar bahwa tugas yang diberikan ke saya ini sebuah kehormatan. Oleh karena itu, saya harus berusaha maksimal untuk menjaga kehormatan ini. Resep yang saya gunakan kebetulan sudah menjadi budaya di keluarga saya. Tidak ada makan di antara makan, itu kunci yang pertama. Sarapan harus. Karena kan kayak supir angkot lah, diisi bensin dulu baru narik gitu kan, kalau enggak mogok jalan nanti. Terus kemudian tidur harus. Bagaimanapun juga kalau mesin itu enggak dimatikan akan overhead. Nah, tidur. Hanya sekarang paradigma tidur tidak harus dimaknai di kasur, di kamar, di mobil pun saya bisa tidur. Ini yang penting untuk beristirahat, dan yang paling penting lagi bergerak. Saya tidak pernah mengatakan saya berolahraga. Saya bergerak. Kalau bergerak ya bergerak saja sudah. Kalau bisa jalan. Kalau pindah tempat dengan kurang dari 3 lantai pakai tangga. Itu aja kuncinya. Sebulan terakhir begitu ya, sudah ada dokter Reisa yang bisa gantian gitu paling tidak. Tapi sebelumnya itu kan benar-benar Bapak sendiri gitu. Nah, apakah Pak Yuri sempat untuk mengatakan mungkin harusnya ada tandem begitu, atau ada masukan yang kelihatannya harus Pak Yuri harus gantian deh gitu. Itu sebenarnya sempat nggak sih Bapak dengar sebelum kemudian dokter Reisa masuk? Tidak. Jadi saya melihat totalitasnya saja ya. Saya tidak mengerjakan sesuatu yang di luar tugas fungsi saya. Saya di Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. COVID
adalah bagian dari itu. Oleh karena itu sejak kemudian waktu itu disebut sebagai novel coronavirus 19 masih di Cina, dan kemudian WHO mengisyaratkan kepada semua negara untuk mewaspadainya, saya sudah langsung terpanggil karena ini tugas fungsi saya. Apalagi kemudian rencana pemerintah untuk menjemput saudara-saudara kita yang dari Wuhan, ini yang mengharuskan saya mulai menyiapkan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah kita lakukan. Sehingga sejak di awal Natuna, kemudian di Sebaru, saya masih terlibat terus di dalam. Karena kan kemudian ini menjadi tugas fungsi saya, sampai dengan suatu saat diperintahkan oleh Presiden untuk menjadi juru bicara. Nah, di dalam konteks ini ada satu hal yang mendasar. Karena yang saya lihat adalah kepanikan. Satu, kepanikan pada masyarakat. Karena kan tidak berimbangnya pemberitaan. Sehingga yang muncul di dalam image masyarakat saat itu, bahwa coronavirus disease 19 ini adalah sesuatu yang mengerikan. Di situ dikatakan, tapi kan memang mengerikan kan, Pak? Betul. Jadi mengerikan itu kan tidak harus disertai dengan kepanikan kan. Nah ini yang harus saya kemudian upayakan untuk saya jelaskan. Ini satu penyakit menular. Harus ada sumbernya. Harus ada yang rentan. Harus ada cara penularan. Sehingga kita bisa meyakinkan ke masyarakat bahwa penyakit ini bisa dicegah. Oke, Tidak Pak Yuri. kemudian direspon dengan kepanikan itu. Ya, Pak Yuri, ada pertanyaan nih. Justru relevan dengan yang tadi Bapak bilang. Apakah karena itu, Pak Yuri, kalau bacakan pengumuman, muka Pak Yuri itu kelihatan tegang, tidak santai? Karena nanti kalau senyum-senyum, apakah dianggap ini sesuatu yang tidak serius begitu? Coba Pak Yuri dijawab. Saya harus menghargai audiens kan ya. Saya tidak mungkin membacakan sesuatu berita yang dalam tanda petik tidak menyenangkan tanpa menunjukkan empatinya. Tapi sebenarnya kalau dicermati, slot waktu saya itu kan 15 menit. 10 menit pertama saya gunakan untuk mengedukasi, menjelaskan, berbasis pada permasalahan yang saya dapatkan di data. Di 5 menit terakhir, saya mengupdate data. Kalau tidak sedang siaran langsung, teman-teman media kan punya keterbatasan waktu. Jadi yang diambil cuma 5 menit terakhir, sehingga akan signifikan bahwa saya itu pembawa berita kematian. Betul ya? tuh. Jadi jadi Pak Yuri itu sempat kemudian orang mengatakan ini pembawa berita kematian karena memang tiap hari itu mengupdate. Sebenarnya nih Pak Yuri, saya juga baru share nih, saya sempat loh dimintai tolong sebenarnya untuk dari sisi PR, bagaimana untuk komunikasi itu bisa menjadi lebih solid dan secara konten itu juga lebih dekat ke masyarakat. Salah satu kritik waktu itu adalah kenapa sih mesti dibacakan terus datanya gitu? Kan sebenarnya Pak Yuri dengan segala kapasitasnya itu bisa menyelang-nyeling dan tidak harus selalu tiap hari dibacakan soal data. Pertimbangannya apa sih Pak Yuri waktu itu? Apa nggak bosen juga tuh bacain begitu? Kalau kemudian saya harus menyampaikan update harian, itu sebenarnya kita ingin memberikan keterbukaan kepada masyarakat. Jadi saya tidak terlalu mempermasalahkan, tetapi saya yakin masyarakat kita akan makin memahami, masyarakat kita sudah mulai banyak yang semakin ngerti. Oke, Pak Yuri sebentar. Ini saya pertanyaannya sebenarnya highlightnya pada soal Pak kan beberapa banyak malah yang mengatakan seharusnya data itu kan tidak harus selalu dibacakan oleh Pak Yuri. Toh ketika Pak Yuri bicara sesuatu yang cerita di balik data itu atau sesuatu yang memang justru harus diwaspadai dan data itu muncul di samping tanpa harus dibacakan secara verbatim oleh Pak Yuri, kan itu sebenarnya bisa. Apa sih pertimbangannya Pak? Data itu selalu harus diulang-ulang begitu sehingga tadi yang Bapak dibilang pembaca berita kematian gitu sampai kayak gitu. Sebenarnya kenapa mesti kayak begitu sih Pak? Karena itu salah satu kritik juga loh sebenarnya. Iya, betul. Ini juga muncul di awal sebenarnya. Banyak yang mengatakan, udahlah nggak usah dibaca, dimunculkan saja tabelnya. Tetapi ada yang mengatakan tidak semua orang melihat.
ada yang mendengar. Audien yang begitu banyak memiliki berbagai kepentingan. Oleh karena itu, setelah selesai saya rilis, pasti saya akan share melalui websitenya covid19.go.id kan. Itu muncul di sana secara rinci semuanya. Saya waktu itu pernah menanyakan, kan bagaimanapun juga saya punya kontrol. Setelah selesai siaran, saya tanya ke masyarakat yang mewakili melalui teman-teman yang banyak, apakah perlu ini nggak usah dibaca? Mereka mengatakan tetap Pak perlu, supaya provinsi lain, orang dari provinsi lain bisa melihat provinsi lain, karena ada kepentingan. Bagaimana kampung saya di Surabaya sekarang? Ternyata tinggi banget, Wah kalau gitu saya harus hati-hati. Demikian juga yang lain-lainnya. Oke, nah, tapi Pak Yuri, kalau sekarang itu kan Pak Wiku berbeda ya. Jadi kemudian saya tidak membandingkan Pak Yuri dan Pak Wiku, tapi kalau alasannya seperti yang tadi Pak Yuri bilang, kenapa justru sekarang pendekatannya adalah Pak Wiku lebih meng-highlight beberapa poin yang penting begitu, dan kemudian data ini tidak dibacakan lagi. Apakah ini memang ada perubahan kebijakan, Pak? Dan apakah memang ini yang tepat gitu sekarang? Di dalam manajemen bencana, ini kan kebetulan bencana ya. Undang-Undang 24 2007 mengatakan pandemi itu bencana. Bencana non-alam yang disebabkan oleh penyakit. Respon kita terhadap bencana tentunya akan diawali dengan siaga darurat. Ini kita lakukan sampai dengan belum adanya kasus. Apa yang dilakukan? Penguatan pintu masuk negara melalui screening ketat. Kemudian mulai pembatasan penerbangan direct dari China dan sebagainya, dan seterusnya. Begitu ada kasus, maka kita masuk di tanggap darurat. Kalau di dalam kasus bencana yang berdampak pada trauma, life saving. Nah, saya harus berbicara tentang apa penyakit ini, bagaimana mencegahnya. Ini yang menjadi penting. Nah, sekarang setelah itu semua terstruktur, artinya konsepnya tentang laboratorium yang kita kejar sampai 30.000 spesimen per hari, sebarannya, kemudian penataan rumah sakit, sampai keputusan menambah rumah sakit darurat, maka berikutnya kita akan masuk pada bagaimana menangani dampak. Nah, dampak yang sekarang terlihat adalah dampak pada ekonomi. Karena bagaimanapun juga sejak awal kita sudah mengatakan tidak terpapar COVID dan tidak terkapar PHK. Nah, konsep besar ini. Nah, sekarang sudah masuk di dalam tahapan pemulihan dini. Artinya bahwa kita mulai merekonstruksi ulang permasalahan dampak di bidang ekonomi. Nah, tentunya ini akan sangat-sangat tergantung dan saling ketergantungan antara penanggulangan COVID-nya sendiri, yang sistemnya sudah tertata, dengan rekonstruksi ekonomi yang sedang mencari desainnya. Oke, Pak Yuri itu tadi menjelaskan dari A sampai Z begitu ya, kenapa sekarang memang modelnya berbeda ya, karena memang tahapan-tahapannya itu yang memang sudah berbeda dari gugus tugas kemudian sekarang ke Satgas. Nah, tapi Pak, pertanyaan ini ada juga nih pertanyaan tadi saya agak kelewatan di atas. Kalau memang seperti itu Pak, waktu itu fungsi Dokter Reisa apa ya? Seperti kok hanya membacakan slide info yang biasanya Pak Yuri bacakan juga sebelumnya. Jadi kayak hanya membagi-bagi saja bacaannya supaya nanti ada pergantian yang jadi juru bicara. Silakan Pak Yuri dijawab. Dulu kan saya menyampaikan dua hal, edukasi dan update data. Saya menerima banyak masukan bahwa kalau saya muncul, yang muncul adalah sebuah kengerian. Wah, ini ngeri nih, pasti bawa tambahan yang korban ini gitu kan. Edukasinya kemudian kita coba minta orang lain yang mengerjakan. Kebetulan Dokter Raisa dokter dan mampu melakukan itu, kita munculkan untuk memberikan edukasi. Edukasi yang diberikan itu berbasis pada analisa data kita. Tetapi kembali lagi, kan jarang, tidak banyak yang bisa menonton langsung di jam 3:30 ya. Mungkin sedang di jalan, sedang lagi asik bekerja. Dia akan mengikuti melalui potongan berita pada breaking news atau mungkin pada berita yang malam hari. Nah, teman-teman media tetap yang dibutuhkan kan update-nya.
bukan edukasinya. Ya balik lagi dipotong, ketemulah pembawa berita kematian lagi. Ya saya lagi. Jadi tetap saja Pak Yuri gitu ya. Nah, tapi juga ada Iya. kritik sebenarnya Pak Yuri dengan kapasitas Pak Yuri seperti ini dan juga sudah dari awal menangani COVID gitu. Pilihannya ketika Dokter Reisa itu apakah memang juga Pak Yuri ikut memberikan saran atau gimana? Karena kalau dilihat dari backgroundnya kan beliau dokter tapi tidak cukup punya kompetensi gitu dianggapnya terhadap pandemi atau virus ini gitu ya. Sebenarnya gimana sih Pak Yuri waktu itu awalnya? Saya tidak dalam kapasitas memilih, tapi saya dalam kapasitas memanage siapapun yang dipilih. Karena kan mengambil sebagian apa yang sudah saya lakukan sebelumnya. Nah kebetulan yang diperintahkan Dr. Reza. Ya sudah, itulah yang kemudian saya siapkan. Dan dia memiliki latar belakang. Dia kompeten kok kalau untuk memberikan sebuah penjelasan tentang edukasi, tentang adaptasi kebiasaan baru. Karena dia juga dokter, pasti memahami tentang ilmu penyakit. Nah ini yang kemudian saya tugaskan kepada Dr. Reza. Oke, jadi tadi ya Pak, akhirnya fungsinya lebih pada soal bagaimana memanage orang yang memang ditandemkan untuk Bapak, dan kemudian tadi kenapa jadi dibelah-belah, karena memang sisi edukasinya akhirnya lebih ke Dokter Reisa, dan untuk sisi update dan highlight kasus itu tetap di Pak Yuri ya. Nah, sekarang nih Pak Yuri, kan sempat nih beberapa kali Bapak dianggap salah ngomong soal kaya miskin, soal rumah sakit yang katanya mengambil keuntungan, dibully oleh netizen. Itu waktu Bapak pertama kali terus dibully itu gimana Pak perasaannya? Itu sesuatu yang baru ya? Nggak apa-apa. Saya kan berhadapan dengan banyak orang yang dengan persepsinya masing-masing terhadap berita. Masalah kaya miskin, saya katakan nggak apa-apa, wong itu beritanya panjang kok. Ada lebih dari 40 menitan gitu ya. Dipotong hanya beberapa detik, kemudian dikomentari. Boleh-boleh saja kan? Boleh-boleh saja. Jadi saya menghargai pendapat orang. Ya, pada awalnya saya mengatakan bahwa ini penyakit menular. Faktor pembawa penyakitnya adalah orang. Sehingga aktivitas sosial orang yang di tempat di mana banyak orang lain yang tidak kita kenal, apalagi saat itu kan kita sudah meyakini banyak loh orang yang tanpa gejala. Bahkan data mengatakan hampir 80% positif tanpa gejala. Kemudian saya mengikuti beberapa posting di medsos yang diberikan oleh saudara-saudara kita. Salah satu yang kemudian saya juga jadikan dasar adalah postingan saudara kita ojek online yang dia mengatakan terpaksa bekerja karena harus memberikan nafkah ke anak istrinya. Dia mengatakan, saya takut bekerja, tapi kalau anak istri saya nggak makan, apa yang terjadi nantinya? Oleh karena itu, kalau ada yang mau ngasih saya bantuan sembako, saya nggak akan kerja, saya akan di rumah saja. Itu yang saya lihat itu. Kemudian di pengalaman pribadi saya, asisten rumah tangga saya itu kan tiap hari pulang pergi. Dia naik angkot dan sebagainya. Dia akan ketemu banyak orang. Dan ini bisa membawa resiko kan? Bukan hanya kemudian nanti kalau dia tertular di angkot, nulari keluarganya, tapi juga di rumah nanti juga bisa menular semuanya. Maka saya katakan, udah Bibi nggak usah kerja, di rumah saja. Gaji tetap saya beri, bahkan saya beri tambahan. Tetapi jangan keluyuran, tetap aja di rumah. Nanti akan nular ke yang lain-lainnya. Nah, inilah yang kemudian saya pancing kepada teman-teman yang lainnya yang kebetulan secara ekonomi lebih mapan. Oke, dan keluarlah sebenarnya konteksnya tuh sebenarnya ketika Pak Yuri bilang kaya miskin tuh sebenarnya berawal dari berbagai macam cerita ini ya Pak. Tapi ketika kemudian itu dipotong jadi viral, Pak Yuri itu ditegur nggak? Sempat ditegur nggak? Enggak, saya jelaskan kan. Oke. Pimpinan nanya, kenapa ini? Saya jelaskan, kebetulan saya punya rekamannya yang panjang. Ini loh. Dan kayak begini terjadi biasalah. Nggak ada masalah. Kalau permasalahan terhadap persepsi sesaat yang salah dan kemudian dari viral diviralkan,
Ya, kita akan menghabiskan energi kalau harus nyapu segitu banyaknya. Biarkanlah waktu. Tetapi misi saya yang saya lihat cukup bagus adalah bahwa kemudian di mana-mana banyak orang membagikan sembako, kemudian membantu yang lain. Saya pikir ini saya anggap berhasil. Oke, Pak Yuri, ini juga ada pertanyaan yang tidak lewat IG, tetapi langsung ke saya, begitu Japri. Pak, ini kan tadi Bapak sempat bilang bahwa apa yang disampaikan itu termasuk data adalah sesuatu yang menunjukkan keterbukaan. Tapi beberapa juga menyatakan bahwa sebenarnya kadang-kadang ini muka Bapak tuh kayak tegang dan bete gitu ya. Atau apakah ini karena data yang disampaikan tuh sebenarnya berbeda dengan data yang real di lapangan begitu? Atau Bapak menemukan sesuatu yang sebenarnya harus disampaikan tetapi oleh pemerintah tidak boleh gitu disampaikan? Silakan Pak Yuri dijawab. Ini data ilmiah. Data itu dari awal sampai sekarang, data itu tetap saya sampaikan. Jam 12 WIB, cut off time yang kita sepakati seluruh Indonesia, kita analisa, nggak mengenal hari libur nih, kita analisa, kemudian kita rekonsiliasi dengan daerah untuk kasus tertentu, kemudian kita formalisasikan masalahnya. Hanya bedanya sekarang, data ini saya kirim ke tempatnya Prof. Wiku, saya tidak bicara. Biar Prof. Wiku yang bicara. Kalau beliau nanti akan merekap dalam mingguan, silahkan, itu kebijakan Prof. Wiku. Tetap kita pilih. Saya tidak punya kepentingan sedikit pun untuk memanipulasi data. Pak Yuri, ini ada pertanyaan dari Lutferiola. Pak Yuri sekarang tidak menjadi jubir pemerintah lagi, begitu ya, diserahkan ke Pak Wiku. Kenapa sih Pak? Padahal kan Bapak justru memang sudah dari awal menjadi jubir. Silakan Pak Yuri dijawab. Iya, saya tidak jubir tapi sekarang jadi juru ketik. Ya, karena semua data akan dikumpulkan di saya olah, saya kaji, saya ketik, saya kirim ke covid19.go.id, saya kirim juga ke timnya Prof. Wiku. Tidak ada yang berubah, karena tugas fungsi untuk COVID ini tetap di saya kan, tetap di Dirjen P2P. Jadi ini hanya masalah berbicara saja, kalau masalah menganalisa data dan semuanya tetap kami yang melakukannya. Yang menjadi alasan waktu kemudian disampaikan bahwa Pak Yuri tidak lagi menjadi jubir apa Pak? Skenarionya kan sudah berubah nih, sudah masuk ke tahapan pemulihan darurat. Saya sudah diberi tugas baru oleh Presiden, yaitu segera kendalikan TBC. Karena ini lebih rumit daripada COVID. Saya ya fokus pada TBC. Nah inilah yang kemudian saya harus bangun strateginya dari awal, karena apapun yang terjadi, TBC ini kan terdampak juga oleh COVID. Oke, sebelum kita bahas tugas selanjutnya dari Pak Yuri, Pak, saya ingin kembali lagi. Kalau di komunikasi begitu dan sampai kemudian disampaikan oleh jubir, Pak, data, kemudian fakta ataupun konten, itu biasanya gimana, Pak? Apakah kata akhirnya itu dari Pak Doni, misalnya sampai harus tinggi itu, atau ada level-level tertentu yang menyatakan bahwa datanya sudah clear, saat ini sudah bisa disampaikan ke publik lewat Pak Yuri. Bagaimana, Pak, sistem sehingga siapa yang punya kata akhir memutuskan data seperti apa yang bisa disampaikan? Saya menjadi juru bicara lebih dahulu dari keberadaan gugus tugasnya. Saya tanggal 2 langsung diperintahkan Presiden untuk jadi juru bicara, dan kemudian juga diingatkan oleh Presiden bahwa saya juru bicara pemerintah, bukan juru bicara Kementerian Kesehatan. Jadi apa yang saya putuskan, yang saya sampaikan itu adalah murni pada kajian tentang penyakitnya, yang menitik beratkan pada sebuah kepastian bahwa ini penyakit yang bisa dicegah, dan kemudian yang berperan penting di dalam pencegahannya adalah masyarakat. Bagaimana masyarakat bisa menjadi subjek sekaligus objek pengendalian penyakitnya. Jadi bukan masyarakat itu hanya dijadikan objek untuk mematuhi perintah. Apalagi sampai dengan kalau nggak pakai masker, tak denda gitu. Ini kan masih menunjukkan bahwa masyarakat itu hanya ditempatkan sebagai objek.
Kita ingin Walaupun mendorong banyak bahwa yang masyarakat bandel juga, pakai masker, iya, pakai masker itu adalah untuk mencegah jangan sampai sakit. Sehingga saya sempat membuat suatu semboyan, maskerku melindungimu, maskermu melindungi aku. Atau pada saat terakhir saya mengatakan, sehat itu kewajiban. Sakit pilihan ya, kalau mau nggak mematuhi peraturan, nggak mau protokol, silakan. Berarti Anda milih sakit. Dan Oke, Pak Yuri, ini ada pertanyaan lagi juga. Pak Yuri sempat juga mengatakan soal menanggapi isu soal airborne ya. WHO menyatakan bahwa virus ini potensi untuk airborne, jadi menyebar dari udara, dan Pak Yuri pun sempat menyinggung soal itu. Dengan banyaknya jumlah peningkatan COVID saat ini, Pak, juga termasuk kita lihat di luar negeri, apakah memang Pak Yuri menganggap bahwa airborne ini adalah sesuatu yang benar-benar harus kita waspadai atau seperti apa, Pak? ada penelitian yang dilakukan oleh para pakar di Jepang, ada mikrodroplet yang lebih lama mengambang di udara. Nah, inilah yang kemudian kita indikasikan keras bahwa penambahan kasus akhir-akhir ini berasal dari klaster kantor. Karena udara yang di kantor pada umumnya hanya dijaga untuk suhunya saja, bukan pergerakannya. Karena biasa kan desain ruang AC, biasanya hanya yang penting suhunya dingin, tanpa kemudian berpikir bahwa sirkulasi tertutup ini udaranya nggak pernah diganti. Oleh karena itu kan kemudian kita katakan bahwa sirkulasi udara menjadi faktor yang penting di dalam kaitan dengan pencegahan penyakit ini. Mikrodroplet. Jadi mikrodroplet ini melayang-layang di udara untuk waktu yang relatif lebih lama daripada droplet yang ukuran besar. Ini yang menjadi alasan penting kenapa semua harus pakai masker. Sekalipun kita berada di lingkungan orang yang selama ini sudah kita kenal, bertahun-tahun kita kenal. Teman satu ruangan di kantor mungkin bertahun-tahun kita kenal. Tapi kan mereka berasal dari banyak lingkungan yang kita juga tidak tahu. Mereka menuju ke kantor dengan berbagai resiko yang kita juga tidak bisa kendalikan. Itu yang penting. Ya, saya lanjutkan ya Pak Yuri, tadi sempat agak terputus soalnya. Jadi soal menyebar dari udara ini memang ada penelitiannya Pak dari Jepang ya Pak, dan ini betul. Yang kemudian justru membuat penggunaan masker menjadi sesuatu keharusan karena memang ada yang virus ini ukurannya jadi lebih kecil dan mampu melayang-layang di udara dan bertahan lama kecil, ya dropletnya yang kecil. Betul. Kalau virusnya tetap ukurannya. Virusnya tetap, tapi dropletnya ya Pak. Jadi kalau tadinya virus ya, tadinya dropletnya itu besar langsung jatuh begitu, sekarang medium pembawa virusnya itu bisa lebih lama melayang-layang, dan kalau terhirup sama kita itu potensinya akan bisa kita ketularan begitu ya. Oke, Pak, ini kan peningkatan kasusnya juga masih terus. Sebagian mengatakan bahwa peningkatan kasus ini bukan semata penularan, tetapi karena tesnya diperbanyak, hasilnya juga bisa lebih cepat diketahui. Tetapi kalau misalnya nih Pak, taruhlah makin tinggi dan kemudian angka penularannya juga di atas angka WHO begitu ya, apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah, Pak Yuri? Berjalan bersama ya, antara penambahan kasus dan kecepatan kita untuk menemukan kasus. Sebenarnya angka ini yang paling penting adalah kecepatan menemukan kasus. Karena kita sadari betul 80% tidak bergejala, konfirmasi positif tanpa gejala. Nah, ini kalau tidak segera kita temukan, tidak segera kita minta melakukan isolasi secara baik, maka ini akan menjadi pembawa penyakit yang bergerak di antara kita. Apalagi kalau berbicara persepsi sakit kan sangat subjektif. Di kampung saya namanya sakit itu kalau sudah nggak bisa bangun, nggak bisa nyangkul, dibilang sakit. Tapi anak-anak sekarang mungkin jerawatan satu sudah bingung nyari dokter spesialis kulit kan. Nah, persepsi ini yang harus betul-betul kita jaga. Oleh karena itu, edukasi menggunakan masker, bekerja pada ruang yang bersirkulasi udara baik, kemudian membatasi kapasitas ruang menjadi penting. Setelah kantor mulai aktif, saya lihat ada kelemahan mendasar. Karena sekian lama work from home, begitu ketemu, pasti yang dilakukan pertama kali meeting. Dalam ruang terbatas.
ada sajian, makan, minum, pasti buka masker. Dan tidak ada orang makan diem-dieman, pasti ngobrol. Dan itu menghabiskan waktu. Inilah yang kemudian saya minta dihilangkan biasaan untuk rapat secara fisik dengan banyak orang. Dan tidak perlu harus berlama-lama untuk memutuskan suatu keputusan. Ini yang harus dirubah. Oleh karena itu tatanan kebiasaan baru merubah ini. Oke, Pak Yuri, walaupun angka itu bergerak dinamis, tetapi kan kalau penambahannya itu luar biasa, sementara tadi Pak Yuri katakan kita sebenarnya sudah masuk ke stage pemulihan dini, begitu ya. Artinya pemulihan ekonominya itu sudah selalu di bawah. Tapi angka penambahan kasusnya tinggi. Nah, orang ini akan mempertanyakan, pada situasi seperti saat ini, apakah memang pemulihan ekonomi itu adalah sesuatu yang harus dikedepankan? Bukankah ketika ekonomi ini mau dikedepankan tetapi orangnya sakit, itu juga tidak bisa bergerak gitu? Jadi kembali Pak ke pertanyaannya, terlepas bahwa angkanya dinamis, tetapi kalau angkanya ini penambahannya luar biasa, bagaimana Pak? Apa yang harus dikedepankan? Apa saran Kemenkes nanti kepada pemerintah? Yang pertama yang kita sampaikan bukan angka yang sakit ya, angka yang terkonfirmasi positif. Dari angka yang terkonfirmasi positif dibagi dua kalau kita lihat kriteria WHO. Satu, yang bergejala, simptomatis. Satu, yang tidak bergejala, asimptomatis. Kalau kita lihat jumlah datanya, kira-kira yang bergejala itu hanya 20%. Apalagi kemudian kita combine dengan tingkat hunian rumah sakit yang kita sebut sebagai bed occupancy ratio. Sekarang posisinya hanya sekitar 54% kapasitasnya yang terpakai. Sementara yang 80% adalah orang yang tanpa gejala, asimptomatis. Nah, orang-orang yang asimptomatis ini seharusnya masih bisa produktif. Dengan catatan, dia menyadari betul tidak boleh menjadi faktor penular untuk orang lain. Apakah kemudian dimungkinkan bekerja dari rumah, ataukah bekerja dari kantor tetapi menggunakan protokol yang selalu kita sampaikan. Karena data kan sudah jelas mengatakan orang positif terkonfirmasi tidak menggunakan masker, berada di tengah orang lain yang juga tidak menggunakan masker, persentase kemungkinan penularan di atas 90%. Tapi begitu orang yang membawa penyakit ini menggunakan masker, dan orang lain tidak menggunakan masker, angka kemungkinan penularan menurun sampai 15%. Jika semuanya menggunakan masker dan menjaga jarak, angkanya drastis turun bisa pada sampai kurang dari 1%. Oleh karena itu kan pertanyaannya sederhana, apakah kemudian orang yang 80% ini harus bersembunyi saja di rumah? Problemnya akan muncul, tidak terpapar COVID tapi terkapar karena PHK. Artinya problem ini justru semakin berat. Secara utuh kalau kita melihat COVID kan tidak bisa terpenggal pada aspek kesehatan. Ini ada pertanyaan lagi, ini dari Kendar Tanti. Pak Yuri, kalau misalnya sekarang kita sudah masuk stage yang seperti tadi Pak Yuri sampaikan, jadi dari pandemi sudah berubah lagi menjadi endemi. Seperti apa harusnya komunikasi publik oleh pemerintah begitu ya, supaya tadi pesan-pesan yang diinginkan untuk bisa dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat itu memang dilakukan dengan baik. Apa saran dari Pak Yuri nih gitu? Mungkin kira-kiranya mengevaluasi diri sendiri gitu ya, atau tim sebelumnya. Jadi saat ini apa nih Pak Yuri yang memang harus diperbaiki karena situasinya kan mungkin akan sudah berubah menjadi ke arah lebih endemi lagi. Iya. Kita lihat benang merahnya saja ya. Satu, ini pandemi. Kalaupun akan menjadi endemi, tetap saja yang disebabkan penyakit menular. Ini pegang dulu. Yang kedua, penyakit menular itu bisa dicegah. Oleh karena itu, maka garisnya pandemi atau endemi ini bisa diselesaikan kalau kita mampu mencegah penularan. Ini yang jadi kunci. Bagaimana mencegahnya?
Tadi atau beberapa waktu yang lalu selalu kita katakan, mari kita merubah kebiasaan yang dulu benar, yang dulu dianggap normal, sekarang harus kita rubah. Karena nggak bisa kita lakukan kalau tujuan kita ingin mencegah. Oke, Pak Yuri, saya harus potong dulu. Justru pertanyaannya tadi, Pak Yuri, jadi kira-kira bagaimana gaya komunikasi pemerintah gitu ya, ketika ini menjadi berubah, walaupun tadi Pak Yuri bilang ada hal-hal yang secara mendasar itu sama begitu ya, tapi gaya komunikasi publik seperti apa yang harusnya sekarang diterapkan oleh pemerintah sehingga masyarakat tuh lebih mau mendengar mengenai himbauan-himbauan atau justru protokol kesehatan di dalam era new normal. Di dalam kaitan dengan himbauan protokol tidak boleh sentralistik sekarang. Harus terdesentralisasi dan tidak boleh terikat oleh struktur birokrasi. Saatnya peran dari para tokoh masyarakat, tentunya bukan tokoh birokrasi ya, tokoh masyarakat, untuk berbicara tentang itu. Sementara pada level pusat, mulai berbicara tentang kebijakan pergerakan ekonominya tanpa kemudian meningkatkan resiko penularan. Ini yang menjadi penting di dalam komunikasi sekarang. Jadi edukasi tidak lagi sentralistik. Harus menjadi perannya teman-teman yang di gugus tugas daerah dan mengedepankan peran tokoh. Jadi tidak boleh lagi tersentralisasi sekarang. Yang sebelumnya itu masih terlalu sentralistik menurut Pak Yuri ya? Betul, betul. Oke. Sehingga saya seringkali mendapatkan keluhan, karena saya selalu menyediakan waktu sebelum jam 6 pagi untuk berkomunikasi dengan teman-teman RRI seluruh Indonesia. Salah satu ada dari Indonesia Timur, telepon, dan saya bisa berbicara dengan kontak pendengar secara langsung yang mengatakan bahwa COVID di daerah saya sudah tidak ada, Pak. Kenapa Anda berkesimpulan begitu? Karena gugus tugas daerah sekarang sudah nggak ngumumkan apa-apa, kemudian pos yang dulu dibuat sudah dibubarin, jadi COVID sudah selesai di tempat saya. Padahal kasusnya masih ada. Betul. Pak Yuri, apakah ini harus diumumkan dari pusat itu? Oke, jadi ini yang contoh-contoh yang Pak Yuri bilang tadi, memang untuk lebih tidak sentralistik gitu ya, harus desentralisasi, ini harus digiatkan ke depan. Pak Yuri, kita tinggal punya waktu 5 menit. Untuk penutup, Pak Yuri, ada pertanyaan dari Mas Anjari. Pak Yuri, tolong di-share dong, apa sih kenangan yang paling mengesankan selama jadi jubir? Semua mengesankan. Bagi saya sebuah tantangan untuk bisa berkomunikasi dengan masyarakat yang beraneka ragam. Sehingga saya memang harus mengatur posisi saya agar tidak ada gap komunikasi yang terlalu lebar. Dan saya harus belajar beribu-ribu kali tentang risk communication untuk berbicara yang dipersepsikan salah. Satu sisi itu termasuk berbicara yang dipotong-potong. Oke, Pak. Termasuk ketika kemudian harus bajunya dan maskernya matching, kacamatanya diganti, rambutnya dicukur ya Pak? Atau ketika itu justru sebuah jadi evolusi yang berjalan normal menurut saya. Oke, baik, terima kasih Pak Yuri. Tadi Pak Yuri bilang tugas berat menanti, COVID tetap harus jadi bagian tugas Pak Yuri sebagai dirjen, dan juga ada TBC yang meskipun ada obatnya, tetapi di kita ini tingkat prevalensinya dan tingkat penderitanya besar sekali ya. Oke, Pak Yuri, selamat bertugas. Ini banyak yang kangen juga nih Pak. Biasa Pak, kalau udah keseringan muncul, dibully, tapi kalau nggak muncul dikangenin. Iya, wajar kok itu. Wajar biasa. Dulu Ira pergi juga saya cari kok gitu. Wah, sekarang ketemu lagi ya Pak. Terima kasih Pak Yuri. Sama-sama, terima kasih. Salam untuk semua, tetap sehat ya. Selamat sore. Salam sehat. Terima kasih yang sudah bergabung bersama kita. Mari, selamat sore, sore, tetap sehat semuanya.